Assalamualaikum. Para sahabat Balai Carakan Ningrat, sebelum menyimak video ini, jika ingin keluarga kita sehat, berkah dan banyak rezekinya jangan lupa share, follow, like, dan komen. Jika ingin ayah dan ibunya mau berangkat haji atau umroh, jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Ini adalah dokumentasi yang Mimin temukan di dalam arsip Holland dan arsip pribadi seorang veteran Indonesia dan Belanda, dengan dukungan dokumen pada zamannya. Ini adalah cerita tentang pembentukan VOC diterjemahkan oleh Syahrita Chairati Kasim dan Dr. T.H. van den N. Di antara semua perserikatan dagang yang ada di abad ke-17 dan ke-18, Perserikatan Dagang Hindia Timur, VOC, yang didirikan pada tahun 1602, pasti merupakan yang paling sukses. Tidak lama sesudah kelahirannya, badan ini berhasil menyingkirkan orang Portugis, yang satu abad sebelumnya telah membangun imperium perdagangan di Asia, dan hampir menyisihkan saingan di perdagangan Asia Eropa itu. Saingan utama VOC, yaitu East India Company, EIC, yang telah didirikan di London pada tahun 1600, mula-mula tidak cukup memiliki kemampuan keuangan dan kehandalan keorganisasian, serta tidak cukup mendapat dukungan dari pihak pemerintah Inggris, sehingga tidak dapat menandingi company Belanda itu. Baru pada akhir abad ke-17 EIC berkembang sebagai lawan yang benar-benar patut disegani, yang kemudian, di sepanjang abad ke-18, mengungguli saingannya di beberapa bidang. Bagaimanapun, sampai akhir sejarahnya pada tahun 1800 VOC tetap merupakan yang terbesar di antara perusahaan-perusahaan dagang yang beroperasi di Asia. Satu company Belanda itu bertumbuh pesat berkat beberapa faktor. Pertama sekali, berlimpahnya modal di Republik memungkinkan VOC maju jauh dibandingkan dengan lawannya. Dengan demikian VOC mampu membiayai operasi-operasi militer yang perlu untuk meraih kedudukan sebagai pemegang monopoli sedunia dalam hal perdagangan rempah-rempah. Penaklukan Kepulauan Banda pada tahun 1622 membuat VOC memperoleh monopoli pala dan kembang pala. Sebaliknya, upaya memonopoli cengkih membutuhkan jangka waktu yang lebih lama. Dengan jalan menghancurkan pohon-pohon cengkih di sejumlah pulau di Kepulauan Maluku, VOC berhasil memusatkan pembudidayaan rempah ini di Ambon. Makassar merupakan pelabuhan terakhir tempat para saudagar dari Eropa dan Asia masih sempat memasok rempah-rempah bukan dengan perantaraan VOC yang oleh VOC dipandang sebagai penyelundupan. Tetapi penaklukan kota itu pada tahun 1667 berarti jalur itu pun tertutup. Terakhir, monopoli dalam perdagangan kayu manis diperoleh dengan cara mengusir orang Portugis dari Sri Lanka. Hal ini terjadi dalam dua tahap, antara tahun 1627 dan 1642, dan dalam kurun waktu 1654-1658. VOC tidak hanya mengangkut barang-barang dari Asia ke pasaran Eropa. Company berhasil juga mengumpulkan modal besar di Asia sendiri. Pada masa itu wilayah perdagangan VOC biasanya disebut Hindia, sehingga sanggup membangun jaringan perdagangan antara kantor-kantor perdagangan mereka di Asia. Perdagangan dalam kawasan Asia itu sendiri menghasilkan keuntungan besar bagi VOC sepanjang abad ke-17 dan ke-18. Selama kurun waktu 1635-1690 pemasukan yang didapat darinya melebihi pengeluaran. Usaha VOC di Asia menghasilkan keuntungan yang membawa manfaat kepada perusahaan VOC di Belanda. Di atas itu, sejak tahun 1639 company Belanda itu adalah satu-satunya saudagar dari Eropa yang memiliki izin memasuki Jepang. Selama abad ke-17 hubungan perdagangan dengan Jepang ini menghasilkan keuntungan yang sangat besar dan memberi kesempatan kepada VOC untuk memperoleh perak dengan harga rendah. Seluruh pelaku dagang bangsa Eropa di Asia membutuhkan perak untuk membeli bahan tekstil dari India dan merica dari Kepulauan Indonesia. Berkat koneksi Jepang ini, VOC tidak usah mendatangkan perak dalam jumlah besar dari Eropa. Pada akhir abad ke-17 volume perdagangan dan pelayaran antara Eropa dan Asia meningkat dengan pesat. Kain-kain dari India, kopi dari Jazirah Arab, kemudian juga dari Jawa, dan teh dari Cina merebut pasaran Eropa. Pertumbuhan perdagangan ini merupakan gejala umum, yang dirasakan juga oleh perserikatan dagang Eropa lainnya. Lama-kelamaan VOC kehilangan posisi uniknya. Monopoli di bidang rempah menjadi kurang berarti. Pendapatan dari perdagangan di Asia sendiri tidak mampu lagi mengimbangi pengeluaran, yang telah membubung disebabkan antara lain biaya administrasi yang tinggi. Akibatnya, dalam abad ke-18 kegiatan VOC di Asia dari tahun ke tahun hanya mengalami kerugian.
Lagi pula, perdagangan dengan Jepang makin menyusut dan sesudah tahun 1700 tidak berarti lagi. Keuntungan yang didapat dari penjualan barang-barang dari Asia di tanah air ternyata masih mencukupi untuk membiayai pembekalan armada kapal yang setiap tahun berlayar ke Asia dan menutupi kerugian perdagangan di kawasan itu yang diderita tiap-tiap tahun. Namun, persediaan cadangan keuangan semakin menipis. Perubahan-perubahan yang cukup mendasar ini membawa akibat VOC semakin bersandar pada hasil penjualan di Belanda sendiri. Pendanaan perusahaannya langsung terkait dengan hasil penjualan itu. Hal ini menempatkan company di posisi yang lemah. Maka pecahnya Perang Inggris keempat pada tahun 1780 tidak membawa malapetaka. Selama beberapa tahun tidak masuk lagi kapal-kapal dari Asia, sehingga tidak mungkin lagi menyelenggarakan perlelangan yang berarti. Secara mendadak company kehilangan kredibilitasnya dan terjebak di lubang hutang yang dalam. Perang itu berakhir pada tahun 1784, tetapi sesudahnya juga company mengalami persoalan yang begitu besar, sehingga hanya mampu berdiri dengan dukungan penuh pemerintah Belanda. Pendudukan negeri Belanda oleh tentara Prancis dan transformasi tataan politik negeri Belanda yang dicetuskan olehnya menentukan nasib VOC. Pada awal tahun 1796, tidak lama sesudah berdirinya Bataafse Republiek, direksi harus mundur dari jabatannya dan menyerahkan pimpinan kepada Comité Tot de Zaken van de Oost-Indische Handel en Bezittingen, Komite untuk Urusan Perdagangan dan Jajahan di Hindia Timur. VOC dinasionalisasi. Mulai dari tanggal 1 Januari 1800 Oktral, Piagam, VOC, yang merupakan dasar hukum organisasi itu, sudah tidak berlaku lagi. Akibat peperangan di Eropa yang berlangsung terus, pelayaran tidak mungkin mengadakan perubahan besar di bidang pelayaran dan perdagangan ke Asia. Kendati demikian, tindakan tersebut tetap saja menandakan akhir keberadaan VOC. Bila kita meninjau 2 abad kegiatan company, angka-angka total sangat mengesankan, baik yang di bidang omzet perdagangan maupun yang menyangkut jumlah kapal dan tenaga yang diangkut dengan kapal itu. Walau rendemen terus menurun, ternyata selama abad ke-18 perusahaannya lebih besar daripada dalam abad sebelumnya. Umpamanya, kapal-kapal yang oleh VOC diluncurkan menuju Asia berjumlah 4.700, di antaranya 1.700 dalam abad ke-17 dan 3.000 lebih dalam abad ke-18. Dalam kurun waktu 1602-1700 kapal-kapal tersebut membawa 317.000 orang ke Asia, sedangkan dari tahun 1700 sampai 1795 jumlahnya 655.000. Angka-angka di bidang perdagangan membuktikan pertumbuhan perusahaan company sesudah tahun 1700. Jumlah pengeluaran untuk equipage, artinya pembuatan dan pelengkapan kapal-kapal serta dana dan barang-barang yang dikirim ke Asia, mencapai 370 juta gulden di tahun-tahun 1640-1700, tetapi mencapai 1.608 juta gulden selama kurun waktu 1700-1795. Dalam periode yang sama, nilai beli barang-barang yang oleh kapal-kapal dibawa kembali dari Asia berjumlah masing-masing 205 juta dan 667 juta gulden. Dalam kurun waktu tersebut pertama, hasil penjualan barang-barang itu berjumlah 577 juta gulden, sedangkan dalam periode kedua 1.633 juta gulden 2. Pendirian VOC, Oktrau. VOC terbentuk pada tahun 1602 dari penggabungan 6 perusahaan kecil. Setelah Compak Nivan Verre yang berpangkal di Amsterdam menyelenggarakan ekspedisi yang pertama ke Asia, 1595-1597, dan dengan demikian membuktikan bahwa orang Belanda pun sanggup melakukan pelayaran ke Asia, langsung juga didirikan perusahaan-perusahaan serupa di Amsterdam, Rotterdam, dan di Provinsi Zeeland. 3 perusahaan-perusahaan tersebut biasa memodali 1 ekspedisi sekali. Kendati demikian ada kesinambungan dalam susunan direksi, sebab saudagar-saudagar atau anggota pengurus itu juga yang mengusahakan ekspedisi berturut-turut. Setiap kali kapal-kapal yang berlayar menuju Asia kembali maka para penanam modal, baik anggota pengurusnya maupun para pemegang saham atau partisipan lainnya, mendapatkan kembali modal yang mereka tanam, tentu ditambah sebagian keuntungan yang telah diraih. Para perusahaan ini saling menyaingi dengan seru, dengan akibat persentase laba menurun terus. Berkurangnya keuntungan ini membuat jera para penanam modal dan mengancam kelanjutan pelayaran menuju Asia. Para pemimpin perusahaan-perusahaan tersebut tentunya bukan tidak menyadari perkembangan ini. Dalam waktu singkat terbentuk kerjasama di tingkat lokal. Pada tahun 1600 company-company yang berbasiskan Amsterdam melebur menjadi satu Geunier de Amsterdamse Oostische Compagnie, Company Hindia Timur Serikat Amsterdam. Yang kemudian oleh para wali kota Amsterdam diberi hak monopoli untuk berlayar dari Amsterdam menuju Asia. Di Provinsi Zeeland pun orang bekerja sama. Akan tetapi, kerja sama ini tidak meluas lebih jauh.
Para pengusaha di Zeeland tidak suka melebur dengan perusahaan-perusahaan dari Provinsi Holland. Mereka khawatir kalau dalam satu perusahaan bersama Amsterdam akan memperoleh kedudukan yang terpenting. Di samping itu berdirilah kompeni-kompeni baru di kota-kota lain, Hoorn, Enkhuizen, Delft. Maka agaknya sesudah tahun 1600 pun persaingan akan berjalan terus. Peleburan semua perusahaan tersebut menjadi satu kompeni tidak terjadi secara spontan, tetapi dipaksakan kepadanya oleh pemerintah Belanda. Pada zaman itu Republik Belanda sedang dalam peperangan dengan Raja Spanyol dan Portugal. Kompeni-kompeni yang sudah berdiri selanjutnya disebut sebagai Voorcompagnieën, pra-kompeni, tidak sanggup memainkan peranan dalam perjuangan melawan Spanyol dan Portugal. Sebaliknya, kompeni bersatu dapat menjadi senjata ampuh di bidang militer dan ekonomi. Maka pemerintah, Staten, Provinsi Holland, yang dipimpin oleh Johan van Oldenbarnevelt, kemudian juga pemerintah negeri Belanda, Staten-Generaal, berusaha meyakinkan semua pihak yang bersangkutan untuk melakukan fusi. Akhirnya, setelah Stadouder Pangeran Maurits campur tangan, perusahaan-perusahaan dari Zeeland pun tidak dapat lagi menghindar. Pada tanggal 20 Maret 1602 Staten-Generaal mengeluarkan Oktrau. Dengan demikian berdirilah Generale Verenigd Geoctroyer de Compagnie. 4 oktrek ini dinyatakan berlaku untuk jangka waktu 21 tahun. Unsur persaingan sudah disingkirkan. Oktra tersebut menetapkan bahwa tidak satu pihak pun selain VOC diperbolehkan mengirimkan kapal-kapal dari negeri Belanda ke daerah di sebelah timur Tanjung Harapan dan di sebelah barat Selat Magalan atau menyelenggarakan kegiatan perdagangan di wilayah tersebut. Dari butir-butir lain yang tercantum dalam Oktra, banyak yang mengatur tata cara kompeni, kedudukan para direktur, bewindebers, dan para partisipan, serta cara pengumpulan modal. Dalam naskah artikel-artikel ini masih terlihat betapa rumitnya perundingan yang harus dilakukan mendahului penetapan oktrainya. Isi dan perincian ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya akan dijelaskan dalam pasal-pasal berikutnya. Tetapi kami akan lebih dahulu memusatkan perhatian pada sifat kompromi. Oktrek itu dan pada struktur federal yang menjadi ciri khas Compagnie Belanda itu. Menurut Oktrei, semua prakompeni menjadi cabang, Belanda Kamer, dalam kerangka VOC. Jumlahnya 6. Amsterdam, Zeeland, berpusat di Middelburg, Delft, Rotterdam, Hoorn, dan Enkhuizen. Ternyata tidak sulit untuk mencapai kesepakatan tentang andil masing-masing dalam usaha bersama pelayaran dan perdagangan di Asia. Kamar Amsterdam mendapat separuh, sedangkan kepada Zeeland diberikan 1/4, dan keempat kamar kecil mendapat 1/16 bagian masing-masing. Penerapan kunci. Pembagian ini, yang dengan tegas disebut dalam naskah Oktrau, berhasil menenangkan pengusaha-pengusaha dari Zeeland, tadinya. Mereka khawatir kalau penaruhan modal oleh Kamar dijadikan dasar bagian masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan, lebih dari separuh akan diraih oleh Kamar Amsterdam. Sudah tentu para pengurus prakompeni menjadi pengurus Kamar di daerahnya. Di atas Kamar tersebut dibentuk Badan Pengurus Umum, yang bertugas menyelenggarakan pimpinan tertinggi dan yang akan terdiri atas wakil-wakil Kamar masing-masing. Di sini timbul masalah besar. Bagaimana perbandingan antar kamar harus diterapkan dalam pimpinan tertinggi? Zeeland ingin supaya dalam Badan Pengurus Umum dilakukan pemberian suara menurut kamar, sehingga bobot setiap kamar sama saja. Mula-mula tuntutan ini menyebabkan tidak mungkin mencapai kesepakatan. Pada akhirnya Zeeland harus puas dengan pemungutan suara perorangan, sedangkan badan pengurusnya ditetapkan akan terdiri atas 17 orang. Dalam badan ini Amsterdam akan diwakili oleh 8 utusan, Zeeland mendapat 4 wakil, dan keempat kamar lainnya masing-masing 1 wakil, sedangkan wakil yang ke-17 akan ditunjukkan secara bergilir oleh salah satu kamar di luar Amsterdam. Wakil-wakil dari Amsterdam menganggap wajar bahwa badan pengurus umum ini, yang biasanya disebut dengan nama singkat Heren 17, 17 Tuan, akan berkumpul di Amsterdam, tetapi dalam hal ini mereka melakukan konsesi untuk menenggang rasa Zeeland. Diputuskan untuk menetapkan putaran 8 tahunan. Selama 6 tahun berturut-turut Amsterdam akan menjadi tempat persidangan dan selama jangka waktu itu Kamar Amsterdam akan bertindak selaku ketua sidang. Sesudah itu untuk 2 tahun lamanya Middelburg akan menjadi tempat kedudukan Heren 17 dan jabatan ketua akan dipangku oleh pengurus Kamar Zeeland. Dengan demikian dalam naskah Oktrag sudah ditetapkan seberapa besar pengaruh dan hak suara yang dimiliki setiap kamar. Di atas kertas semuanya beres. Akan tetapi, bagaimana struktur yang lumayan rumit ini berfungsi dalam praktek nyata? Selama abad ke-17 sedikit demi sedikit berkembanglah bentuk pemerintahan yang juga terdapat dalam pemerintah Republik Belanda sendiri. Perkembangan ini tidak mengherankan, karena sebagian besar para direktur VOC termasuk elit politik dan mengenal baik seluk-beluk pemerintahan Republik itu.
Hubungan badan-badan pengurus pada tingkat Kamer dengan sidang Herenseventeen, yang memang terdiri atas wakil-wakil dari badan-badan tersebut, dalam banyak hal dapat disamakan, umpamanya dengan hubungan badan-badan pemerintah. Kota di Holland, yang mengutus wakil-wakil mereka ke rapat Staten van Holland, pemerintah daerah Holland, dengan Staten itu. Menjelang setiap sidang Herenseventeen, Kamer van menjabat ketua mengirim agenda rapat ke kamar-kamar lain. Selanjutnya setiap kamar merumuskan petunjuk mengenai sikap yang harus diambil oleh wakilnya bila akan terjadi pemungutan suara dan menitipkan instruksi tersebut kepada wakil itu. Jika kemudian dalam sidang Herenseventeen ternyata muncul urusan-urusan penting yang tidak tercantum dalam agenda, para wakil harus berembuk dulu dengan kamarnya sendiri. Oktra VOC mengandung kompromi dalam hal lain juga, yaitu dalam hal modal. Karena Oktrek ini memiliki masa berlaku 21 tahun, VOC bukanlah perusahaan tambal sulam yang melakukan satu ekspedisi saja, seperti halnya pra-company. Akan tetapi, dalam menetapkan peraturan untuk pengumpulan modal, orang tidak mau atau tidak berani menghadapi konsekuensi kenyataan itu. Sudah sebelum terbentuknya VOC pra-company mengumpulkan dana untuk membiayai perlengkapan kapal-kapal yang hendak berlayar ke Asia. Kini kapal-kapal itu digabungkan menjadi satu armada 14 kapal, ini merupakan ekspedisi pertama ke Asia yang dibiayai oleh VOC. Selanjutnya, begitulah yang tertulis di dalam Oktrau, masyarakat akan diberi kesempatan melakukan penanaman modal yang baru, tidak hanya untuk satu ekspedisi, tetapi untuk jangka waktu 10 tahun. Selama masa itu modal tersebut akan dipakai untuk memperlengkapi beberapa armada. Pada tahun 1612 para pemegang saham atau partisipan dapat menerima kembali uang yang mereka tanam, ditambah keuntungan yang telah diraih sampai saat itu, dan sekali lagi akan diadakan pendaftaran bagi para penanam modal untuk 10 tahun mendatang. Selain itu, telah ditetapkan pula bahwa sesegeranya 5% modal awal masuk lagi ke kas company sebagai hasil penjualan barang-barang yang dibawa oleh kapal-kapal yang kembali dari Asia ke negeri Belanda, haruslah dilakukan pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Ketentuan-ketentuan ini mencegah VOC membangun modal sendiri. Hal ini tidak seirama dengan cita-cita mereka yang telah mengupayakan fusi sejumlah perusahaan kecil menjadi satu company besar, yaitu penciptaan basis yang kukuh kuat bagi perdagangan dengan Asia. Maka pengurus VOC tidak berpegang padanya. Pembayaran dividen kepada para partisipan baru dilakukan terjadi sesudah waktu yang lama, dan setelah 10 tahun berlalu tidak terjadi pengembalian modal awal kepada para penanamnya. Sepanjang berdirinya VOC, jumlah modal yang disediakan pada awalnya tidak pernah berubah. Pemerintah Belanda, yang telah menetapkan Oktrau tersebut, mendukung kebijakan pimpinan pusat VOC dalam hal ini. Pada tahun 1622, 23 Oktra VOC diperpanjang untuk waktu 21 tahun lagi. Di dalamnya keluhan yang telah diajukan oleh para partisipan dihiraukan, hak mereka mengeluarkan pendapat diperluas, tetapi Oktrau tidak mengalami perubahan penting. Dalam perpanjangan Oktrau ini kemudian hari sering diskusi-diskusi politik yang rumit. Berbagai kota dan provinsi-provinsi lain menggunakan kesempatan itu dan sebagai imbangan persetujuan mereka menuntut hak-hak istimewa, umpamanya kursi luar biasa dalam salah satu kamer. Pemerintah Belanda, Staten-Generaal, juga dapat saja pada kesempatan itu. Khususnya pada waktu perang, meminta dukungan berupa uang atau kapal-kapal. Baru dalam bagian terakhir abad ke-18 timbullah keraguan akan keadaan company, sehingga pada saat Oktra harus diperpanjang situasi di Asia sendiri dijadikan pokok pembicaraan. Meski demikian, pada waktu itu pun tidak dikeluarkan kritik mendasar. Secara keseluruhan VOC selalu mendapat dukungan pemerintah Belanda, yang tetap mempertahankan pula monopoli company dengan ketat. Para direktur dan para penanam modal pada masa sebelum VOC didirikan, Voorkompijnen dipimpin oleh sebanyak 76 orang direktur. Pada tahun 1602 mereka semua mendapat tempat dalam pimpinan perusahaan yang baru itu. Monopoli yang ditetapkan dalam Oktra VOC, bersama dengan kesinambungan perusahaan itu, walau untuk sementara lama masa operasinya dibatasi menjadi 21 tahun, menyebabkan para direktur memiliki kedudukan yang berbeda dari posisi yang mereka miliki sebelumnya. Kini mereka merupakan badan direksi dalam arti yang sebenarnya, sebuah managerial group, dengan tujuan tersendiri, yang berbeda dengan tujuan para partisipan. Sesungguhnya, mereka sendiri pun telah menanam modal besar dan selaku penanam modal posisi dan kepentingan mereka sama dengan para penanam modal lainnya. Akan tetapi, selaku direksi mereka tidak dapat tidak mementingkan peningkatan omset dan kesinambungan serta pertumbuhan sehat perusahaan di atas keuntungan jangka waktu singkat, yang menghasilkan keuntungan cepat bagi para pemberi modal. 6. Dalam hal ini direksi dilindungi oleh Oktrau. Barulah sesudah 10 tahun sesudah berakhirnya rekening modal, capital account, ke-10 tahun pertama mereka wajib membuka pembukuan dan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka berhadapan dengan para partisipan. Menurut ketentuan Oktrau,
Pendapatan para direktur berupa persentase omset yang tertentu, yaitu 1% seluruh pengeluaran untuk perlengkapan, equipages, ditambah 1% keuntungan yang diperoleh dari penjualan muatan kapal-kapal yang kembali dari Asia ke negeri Belanda. Kedudukan selaku direktur berlaku untuk seumur hidup. Bila diangkat direktur baru, para partisipan sama sekali tidak memiliki hak bersuara. Para direktur diharuskan memiliki saham VOC yang jumlahnya minimal 6.000 gulden, di Kammerhorn dan Enkhuizen 3.000 gulden. Jumlah ini bisa dipandang sebagai uang jaminan. Bila terjadi salah urus atau penipuan, seorang direktur dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkannya. Akan tetapi, kontrak mengandung ketentuan bahwa para direktur tidak bertanggung renteng atas hutang-hutang perusahaan. Sebaliknya, sebagaimana telah disinggung di atas, para direktur tidak mematuhi ketentuan-ketentuan kontrak yang menguntungkan para partisipan, yaitu pembayaran dividen dari hasil penjualan muatan kapal yang kembali dari Asia, dan pencairan modal awal setelah berlangsung 10 tahun. Singkatnya, kontrak memberi para direktur wewenang mengelola VOC, tetapi kewajiban-kewajiban mereka tidak seimbang dengannya, dan kewajiban itu pun tidak dipatuhi. Dalam kontrak jumlah para direktur ditetapkan sebanyak 60 orang, 20 orang di Kamar Amsterdam, 12 orang di Zeeland, dan 7 orang di setiap kamar kecil. Dikarenakan pada saat pembentukan VOC di semua kamar, kecuali di Horn, jumlah para direktur lebih besar. Untuk sementara waktu jika terjadi kelowongan tidak akan diangkat seorang direktur baru. Menurut prosedur pengangkatan direktur yang telah ditetapkan pada tahun 1602, Staten, pemerintah, seprovinsi, Holland atau Zeeland berwenang memilih seorang direktur dari antara 3 orang yang dicalonkan oleh para direktur kamar yang bersangkutan. Ketentuan ini dicantumkan dalam optrai atas desakan pihak Zeeland, tetapi tidak pernah diterapkan di daerah Holland. Beberapa hari sebelum optrak VOC diresmikan, atas usul kota Amsterdam Staten daerah Holland menerima resolusi yang menyerahkan pemilihan seorang direktur dari 3 calon kepada para wali kota kota-kota yang bersangkutan. Alasannya, menurut pemerintah kota Amsterdam para wali kota ini sungguh-sungguh mengetahui kualitas para calon. Desakan pihak Zeeland agar pemilihan direktur diserahkan kepada Staten seprovinsi mungkin berdasarkan keinginan mencegah terjadinya persoalan dalam lingkungan sendiri. Situasi di Zeeland lebih rumit dibandingkan dengan di Holland. Di beberapa prakompeni yang berbasis Zeeland penduduk kota Veere dan Vlissingen ikut memiliki saham, dan pada tahun 1602 kota-kota ini tidak bersedia untuk begitu saja melepaskan bagian mereka dalam pelayaran ke Asia. Pada akhirnya, sesudah perselisihan yang panjang, kedua kota tersebut berhasil menduduki 2 kursi masing-masing dalam direksi Kamar Zeeland. Hanya saja, pada tahun 1603 kota Veere sudah kehilangan 1 kursi, yaitu ketika Direktur Balthasar de Moucheron, seorang pedagang terkemuka di Zeeland, melepaskan kursinya, sedangkan pada saat itu jumlah direktur masih melebihi jumlah yang ditetapkan dalam optrau, 13 lawan 12. Sesengit apapun upaya Veere, bahkan setiap kali terjadi pemilihan direktur, kota kecil itu tidak berhasil lagi merebut kembali kursi yang hilang itu. Middelburg bersikeras untuk mempertahankan 9 kursi yang telah mereka dapat dan didukung oleh pemerintah Provinsi Zeeland. Staten Zeeland itu sampai tahun 1646 memegang teguh hak pemilihan yang mereka punyai. Sesudah itu hak itu beralih ke kota-kota, yang dalam hal kelowongan dalam direksi boleh mengisi kursi yang menjadi hak masing-masing. Akibat prosedur tersebut terbentuk hubungan erat antara para anggota pemerintahan kota, regenten, dengan para direktur. Maka perselisihan antar partai dan pembentukan kongsi-kongsi dapat dengan mudah menembus masuk ke dalam direksi kamar yang bersangkutan. Meskipun demikian, janganlah hendaknya hubungan tersebut membawa kita ke kesimpulan bahwa unsur saudagar dalam direksi lama-lama diganti oleh regenten. Khususnya di Amsterdam orang menjaga agar dalam direksi tetap terdapat orang-orang yang mengetahui seluk-beluk perdagangan. Salah satu dampak langsung prosedur pengangkatan direktur ialah berlimpahnya informasi mengenai pengangkatan direktur-direktur dalam arsip-arsip kota. Di samping jumlah 60 direktur yang tercantum dalam optrau tahun 1602, lama-kelamaan masuklah direktur-direktur dari luar kota-kota yang menjadi tempat kedudukan kamar masing-masing. Jabatan direktur, luar biasa, atau istimewa, ini muncul akibat tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh sejumlah provinsi setelah Staten General memberikan subsidi yang amat besar kepada VOC, 1606. Berdasarkan keinginan mereka agar dapat mengawasi pemakaian dana tersebut, maka pada tahun 1613 dan 1614, provinsi-provinsi Gelderland, Utrecht, dan Friesland serta kota Dordrecht, sebagai kota pertama provinsi Holland, yang biasa mengetuai sidang Staten daerah itu, masing-masing mendapat hak mengangkat 1 orang direktur.
Tentang Dordrecht dapat dicatat bahwa pada tahun 1602 kota itu sudah berdaya upaya untuk memperoleh pengaruh dalam kepengurusan VOC dengan cara mengusahakan penanaman modal oleh sejumlah besar penduduknya. Ternyata 12 tahun kemudian ikhtiar itu terwujud. Dalam tahun 1647, pada saat perpanjangan kedua Oktra VOC, Overijssel dan Groningen mendapatkan kursi dalam Dewan Direktur. Kericuhan-kericuhan yang terjadi menjelang perpanjangan kedua Oktra VOC, 1647, memberi beberapa kota di Provinsi Holland peluang memperoleh kursi direktur. Sebenarnya pada tahun 1636 sudah timbul perselisihan antara Dordrecht, Amsterdam, dan Haarlem. Alasannya, kedudukan direktur luar biasa yang dimiliki kota tersebut pertama itu secara tidak resmi berubah menjadi kursi biasa, karena wakil kota Dordrecht, Elias Trip, selama masa jabatannya berpindah ke Amsterdam dan kemudian terhitung para direktur biasa dari kota besar itu. Setelah Trip meninggal dunia, Dordrecht ingin agar situasi ini dipertahankan. Keinginan ini ditentang oleh kota Haarlem, yang mengemukakan bahwa berdasarkan sistem kepangkatan kota-kota dalam pemerintahan Holland, Staten, giliran jatuh ke kota mereka. Maka Haarlem menuntut agar kursi direktur yang sebelumnya dipegang oleh kota Dordrecht kini beralih kepada mereka. Perdebatan tentang perpanjangan Oktrek yang mulai tidak lama sesudah itu menyadarkan pimpinan company tentang perlunya melakukan konsesi kepada kota-kota sebagai imbalan dukungan mereka dalam perundingan mengenai perpanjangan itu. Haarlem dan Leiden mendapat hadiah yang paling besar, sebab kedua kota itu meraih sebuah kursi direktur biasa dalam Kamar Amsterdam, yang baru dapat mereka duduki secara nyata pada tahun 1648. Di samping kursi direktur luar biasa dalam Kamar Amsterdam, Dordrecht mendapat posisi serupa dalam satu dari kedua kamar di bagian selatan daerah Holland, Zuiderkwartier, yaitu Delft atau Rotterdam, kemudian hanya di Kamar Rotterdam. Kota Alkmaar boleh mengangkat satu orang direktur, yang berkedudukan secara bergantian di Hoorn dan Enkhuizen. Kota Gouda datang belakangan, tetapi pada tahun 1665 akhirnya berhasil meraih kursi direktur di Kamar Amsterdam. Jauh sesudahnya, pada tahun 1696, Ridderschap van Holland, para bangsawan Provinsi Holland, memperoleh 2 kursi direktur dalam kamar-kamar Provinsi Holland yang kecil. Kedua kursi ini dihitung di atas jumlah 60 biasa yang sudah ada. Jadi, menurut tata cara yang sudah lama berlaku di pemerintahan Republik Belanda, struktur kepengurusan VOC telah menjadi amat rumit. Lagi pula, kamar-kamar yang kecil tidak mematuhi aturan-aturan resmi. Di kamar-kamar Noorderkwartier, daerah Holland Utara, yaitu Kamar Hoorn dan Kamar Enkhuizen, direktur luar luasa dari Alkmaar dianggap sebagai ordinaris, direktur biasa. Direktur tersebut selalu menduduki tempat di kamar yang kebetulan satu kursi tidak terisi. Maka sekali-sekali di antara para direktur Kamar Hoorn atau Kamar Enkhuizen hanya 6 orang saja yang berasal dari kota itu sendiri. Aturan serupa berlaku sejak tahun 1696 berkenaan dengan direktur wakil Ridderschap dalam kamar-kamar Holland Selatan, Zuiderkwartier. Dalam abad ke-17 tidak hanya jumlah direktur, tetapi juga imbalan yang mereka terima dan prosedur pemilihan mereka serta peranan para partisipan mengalami perubahan. Di antara para partisipan tumbuh rasa ketidakpuasan mengenai tidak ditepatinya kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan pada tahun 1602 berkaitan dengan pembayaran dividen dan pembayaran kembali modal awal serta tentang minimnya keterbukaan para direktur dalam hal-hal yang menyangkut keuangan VOC. Di samping itu, timbul dugaan bahwa para direktur sedang mengisi kantong mereka sendiri dari dana company. Selama masa berlakunya Oktrek periode pertama, semua isu tersebut mencetuskan pertengkaran hebat. Pada waktu perpanjangan Oktrek, Staten Generaal dalam beberapa hal kecil berusaha memperhatikan keluhan-keluhan tersebut. Pertama, mereka mengubah sistem imbalan yang dinikmati para direktur. Untuk seterusnya mereka akan menerima komisi sebesar 1% pengeluaran untuk perlengkapan kapal dan hasil bersih, bukan lagi hasil kotor, penjualan barang. Hal ini menghasilkan pengurangan honorarium. Pada tahun 1647 seluruh peraturan di atas dihapuskan dan diganti pemberian honor tetap sebesar 3.100 gulden setahun bagi para direktur Kamar Amsterdam, 2.600 gulden bagi para direktur di Zeeland, dan 1.200 gulden bagi direktur-direktur kamar di kota-kota kecil. Selanjutnya pada tahun 1623 masa jabatan seorang direktur dibatasi menjadi 3 tahun. Akan tetapi, peraturan terakhir ini tidak dipatuhi. Sesudahnya pun para direktur biasanya memegang kedudukan mereka sampai ajalnya. Pada tahun 1623 diambil juga tindakan lain. Melalui jalan yang rumit dan berliku-liku, para partisipan sekadar diberi kuasa dan kesempatan melakukan pengawasan.
Hal ini terlaksana dengan jalan mengadakan 3 komisi yang terdiri atas Hoofdparticipanten, artinya penanam modal yang memenuhi syarat yang berlaku juga bagi para direktur, yaitu menanam modal yang minimal 6.000 gulden di Kamar Amsterdam dan Zeeland, atau 3.000 gulden di kamar lainnya. 8 komisi pertama, yaitu para rekening opnemers atau akuntan, bertugas untuk bersama para direktur memeriksa general rekening akun umum, yang untuk pertama kalinya harus dipresentasikan pada saat Oktrau habis berlaku, 1622. Mulai tahun 1647 pertanggungjawaban keuangan seperti ini berlangsung 4 tahun sekali, di hadapan baik para rekening opnemers maupun sebuah komisi yang terdiri atas anggota-anggota Staten-Generaal. Komisi yang kedua dari lingkungan Hoofdparticipanten menjalankan fungsinya dalam kamar masing-masing. Mereka diminta berkumpul setiap kali terjadi lowongan dalam jajaran para direktur. Dengan jalan menempelkan kertas-kertas pemberitahuan dipanggillah sejumlah partisipan utama yang sama besar dengan jumlah direktur yang masih berfungsi. Selanjutnya, para direktur dan partisipan utama secara bersama merupakan badan pemilih, yang boleh mengajukan 3 calon. Dalam kenyataan setiap kamar mengikuti peraturan sendiri. Di Zeeland jumlah Hoofdparticipanten yang berkumpul 2 kali lipat jumlah direktur. Sebaliknya, di Amsterdam minat Hoofdparticipanten pada sidang ini sangat kecil. Biasanya hanya beberapa dari mereka yang hadir. Yang ketiga, dari pengurus-pengurus kamar. Masing-masing ditunjuk 9 Hoofdparticipanten, yang menghadiri sidang-sidang dan beberapa komisi Heren Seventien serta boleh memberi suara penasihat di dalamnya. 4 dari mereka berasal dari Amsterdam, 2 dari Zeeland, dan 3 dari kamar-kamar lainnya. Maka secara bergilir salah satu dari keempat kamar kecil tersebut tidak diwakili dalam Dewan Heren Seventien oleh seorang Hoofdparticipant. Prosedur pemilihan mereka kurang lebih sama dengan yang berlaku dalam pemilihan seorang direktur. Para partisipan menyusun daftar calon yang menandung nama 3 orang, kemudian para wali kota setempat memilih salah seorang di antara ketiga calon tersebut. Sesudah pemilihannya, partisipan itu mengangkat sumpah di hadapan wali kota, sama seperti para direktur. Maka mereka dinamakan Bedigde Hoofdparticipanten, partisipan utama yang tersumpah. Dalam tahun 1749 prosedur direktur dan Hoofdparticipan sekali lagi mengalami perubahan. Atas usul 60 orang Hoofdparticipan VOC, Stadhouder Willem IV diangkat menjadi direktur utama. Kepada Stadhouder itu dilimpahkan hak memilih direktur-direktur dan partisipan utama tersumpah yang baru dari antara 3 calon yang telah diajukan. Di luar itu, Willem IV dan penggantinya, Willem V, tidak mencampuri soal direksi secara langsung. Dalam dewan direksi kamar masing-masing dan dalam sidang Heren Seventien mereka diwakili oleh seorang representan, wakil. Perubahan terakhir berlangsung pada tahun 1786. Ketika itu, VOC membutuhkan suntikan dana dari pihak pemerintah. Maka atas usul pemerintah, Staten, Provinsi Holland jumlah anggota Kamar Amsterdam ditingkatkan dengan 6 orang. Perluasan ini didahului oleh perselisihan politik yang sengit. Mula-mula Staten daerah Holland ingin supaya di Zeeland pun diangkatlah beberapa orang direktur lagi. Pada saat itu pemerintah dikuasai oleh fraksi Patrioten, yang mengikhtiarkan reformasi tata negara, dan direktur-direktur yang mereka angkat tentu akan mendukung usaha membawa pembaharuan. Dari mereka diharapkan agar mereka secara khusus mencurahkan perhatian pada kegiatan VOC di seberang laut. Akan tetapi, pemerintah daerah Zeeland menentang rencana itu, sehingga penambahan jumlah direktur tetap terbatas pada Kamar Amsterdam. Dalam kamar itu, para direktur yang baru diangkat ini membentuk Departemen TOT de Indische Zaken, Departemen Urusan Hindia, juga dikenal sebagai Vijfde Departemen, Departemen yang kelima. Di daerah Holland kaum Patriot, yang anti-oranye, sedang naik daun, maka mula-mula pengangkatan direktur-direktur baru itu tidak dilakukan oleh Stadhouder, tetapi oleh pemerintah Belanda, Staten-Generaal, setelah pemerintah daerah Holland mengajukan calon-calon. Pada tahun 1788 situasi politik berubah lagi dan Stadhouder memperoleh kembali kedudukannya yang lama. Maka terpulihkan pula hak beliau dalam pelaksanaan pemilihan tersebut di atas. Pada tahun 1790 akhirnya Kamar Zeeland menyatakan setuju atas pembentukan badan kepengurusan tersebut, yang kemudian dinamakan Preparatoire Besogne, Komisi Persiapan, masuknya tentara Prancis, Januari 1795, dan didirikannya Bata Afse Republiek mengakhiri masa direksi lama. Menurut dekret yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, Staten-Generaal, pada tanggal 24 Desember 1795, para direktur dibebas tugaskan dari fungsi mereka pada tanggal 1 Maret 1796. Pengurusan VOC diserahkan kepada Comité TOT de Zaken van de Oost-Indische Handel en Bezittingen, Komite untuk Urusan Perdagangan dan Jajahan di Hindia Timur.